Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku tetap melanjutkan video yang kemarin. Jadi sekarang aku lagi ada di corner tentang penjelasan mengenai setelah peristiwa pertempuran 10 November yang menunjukkan perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Akhirnya atas ide Presiden Soekarno yang ditindaklanjuti oleh yang saat itu adalah Wali Kota Surabaya, Dul Arnowo, saat melihat puing-puing di area Gedung Red Pancasila, maka lokasi tersebut dibangun Monumen Tugu Pahlawan. Oke, jadi ini ada salah satu beberapa gambaran untuk keseluruhan. Aku akan menjelaskan kepada kalian. Ini adalah latar belakangnya peristiwa pertempuran 10 November di 1945 di Surabaya, menunjukkan semangat perjuangan arek-arek Surabaya dalam mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, mengenang aksi heroisme tersebut, pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hal ini didukung dengan sebuah pengakuan yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Surat Penetapan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 garis miring UM garis miring tahun 1946. Jadi sejak tahun 1946 ini udah diresmikan 10 November itu sebagai Hari Pahlawan, sebagai simbol heroisme dan kejayaan Indonesia atas ide Presiden Soekarno yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Dul Arnowo yang saat melihat puing-puing di area Gedung Red Pancasila yang hancur akibat pertempuran 10 November 1945, maka tepat di lokasi tersebut dibangunlah Monumen Tugu Pahlawan. Pada tanggal 10 November 1951, Presiden Soekarno didampingi Dul Arnowo meletakkan batu pertama dan menanamkan piagam sebagai tanda dibangunnya Tugu Pahlawan. Namun pembangunan Tugu Pahlawan tersebut baru bisa dilakukan pada tanggal 20 Februari 1952. Kemudian pada tanggal 10 November 1952, tugu ini diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Jadi ini adalah desain konstruksi awalnya. Ada beberapa, ini seperti gambar burung ya, burung garuda mungkin, dan ini ada beberapa orang. Ini ada desain awal. Ini peletakan batu pertama oleh Pak Presiden Soekarno. Ini adalah foto Bapak Dul Arnowo selaku Wali Kota Surabaya yang memimpin dimulainya proyek Tugu Pahlawan. Ini area foto lapangan Tugu Pahlawan tersebut. Jadi ini ada perimbangan ukuran Tugu Pahlawan, jadi diukur. Pembangunan pondasinya seperti ini. Ada pondasi dasar Tugu Pahlawan. Ini ada piagamnya, pembangunan Tugu Pahlawannya seperti ini. Lalu suasana lembur pengerjaan pembangunan. Yang bertugas sebagai arsitek untuk menggambar desain tersebut adalah Insinyur Suratmoko. Beliau telah menyelesaikan dua gambar desain pertama Tugu Pahlawan dengan yang kemudian diperlihatkan kepada Insinyur Soekarno seperti awal ini. Namun ditolak dengan alasan gambar tersebut mirip dengan tugu di Amerika. Meskipun nantinya dilengkapi dengan patung yang mengelilingi Tugu Pahlawan, yang ini maksudnya. Lalu kemudian Presiden Soekarno memberikan contoh sebuah paku usuk yang dibalik. Diletakkan di atas meja dengan posisi terbalik dengan berkata, seperti beginilah, tugu itu harus kalian bangun. Dan tak perlu dihadirkan patung-patung, sebab tokoh-tokoh itu bersifat temporer. Sebaliknya, tugu ini harus menggambarkan keabadian. Dan yang kedua diperlihatkan kepada Insinyur Soekarno, disetujui dan dengan ketentuan menyertakan angka 10, 11, 45. Angka-angka ini mengandung filosofi tanggal, bulan, dan tahun terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945. Kemudian diaplikasikan berupa 10 lengkungan, 11 ruas, dan 45 ketinggiannya yang pada akhirnya menjadi 45 yard. Jadi masih hitungan yard yang pada saat itu, yang setara dengan 41,51 meter. Jadi paku yang dibalik, paku usuk ya, 10 lengkungan itu mungkin pada bagian bawahnya. Lah, untuk informasi gambarannya lebih jelasnya seperti apa, di Museum 10 November ini juga disediakan seperti
tampilan diorama seperti ini tampilannya. Jadi kalian akan lebih mudah memahami seperti apa sih untuk rancangan detail pembangunan di Tugu Pahlawan tersebut. Kayak gini. Nah, jadi ini bangunannya di bawah persis seperti Pakulsuk yang dibalik. Jadi memang ide awalnya udah dari Bapak Insinyur Soekarno seperti ini, dan filosofinya udah dihitung beberapa. Oke. Buat kalian yang pengen tahu informasi lebih lengkap, kalian bisa datang langsung ke Museum Tugu Pahlawan. Nah, ini ada 10 kanarus lengkungan bermakna 10 seperti ini. Lengkungannya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada 11 ruas. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi setelah tadi ada 10 lengkungan, ada 11 ruas pembagiannya. Lalu untuk tingginya dari bawah ke atas itu tingginya 45 yard atau bisa dibilang 41,51 meter. Jadi bukan 45 meter ya teman-teman ya. Jadi ini gambaran originalitasnya. Jadi seperti ini bagian dalam, pembangunannya seperti ini. Ini denah rencana Tugu Pahlawan. Jadi yang dulunya mungkin sepertinya dibuat kayak jalan raya gitu, tapi sekarang ditutup dan area di dalam ini dibuat halaman dan dibuat seperti lapangan yang sekarang kalian bisa lihat. Yang sebelumnya juga aku udah kasih tahu kepada kalian. Para pekerja pembangunan Tugu Pahlawan di sini ada peresmiannya setelah jadi. Lalu Mustajab ini bersama tim pembangunan Tugu Pahlawan. Nah, ini Wali Kota Surabaya Mustajab yang memimpin proyek pembangunan Tugu Pahlawan setelah kepemimpinan Dul Arnowo. Jadi setelah Bapak Dul Arnowo, Wali Kota selanjutnya adalah Bapak Mustajab, itu memimpin proyek pembangunan Tugu Pahlawan. Setelah itu diresmikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Di sini ada beberapa foto. Ini adalah suasana kenduri ataupun syukuran lah ibaratnya. Di sini adalah suasana hasil pembangunan Tugu Pahlawan dan acara peresmiannya. Ini ada beberapa untuk susunan kepanitiaan yang ikut serta mengawasi dan memimpin proyek ini. Ada ketuanya Pak Mustajab, Sumawi Dikdo penanggung jawab, ada manajer proyeknya Insinyur Tan Hyok Chow, Insinyur Ibrahim Sucahyo ataupun Ketua TU Kota Surabaya, wakil manajer proyeknya Subangun, kepala pekerjaan baru, anggotanya ada Insinyur Abdul Qadir, kepala jawatan kereta api wilayah timur, ada Bapak Sumarsono, kepala jawatan pelabuhan, dan ada Insinyur Suratmoko, kepala jawatan gedung-gedung. Di sini ada beberapa rincian biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Tugu Pahlawan mencapai angka Rp323.100. Ingat ya, ini di tahun 1952 dengan biaya stok kapital yang ditanggung oleh Presiden Soekarno sebesar Rp160.000, maka kekurangan biaya yang mencapai Rp163.100 ditanggung oleh panitia pembangunan Monumen Tugu Pahlawan pemerintah Kota Surabaya. Untuk memenuhi kekurangan tersebut biaya pembangunan, maka pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan undian berhadiah, di mana hadiah akan diberikan adalah berupa rumah, perabotan, rumah, radio, dan sepeda. Undian barang tersebut yang telah dilaksanakan dan mengumpulkan dana sebesar Rp500.000 atas kupon undian seharga Rp10 pada saat itu per lembar. Jumlah biaya tersebut untuk pembelian hadiah total Rp250.000. Jadi ini adalah beberapa info
mengenai tentang pembangunan Tugu Pahlawan. Sudah lengkap untuk video kali ini, yang dimana aku udah menjelaskan kepada kalian di video-video sebelumnya di area lantai 1 Museum 10 November. Jadi ini ada beberapa adik-adik. Jadi biasanya untuk di hari kerja digunakan untuk apa ya, seperti wisata edukasi seperti ini. Dari teman-teman ada yang menyalakan juga audionya Radio Bung Tomo di belakang, jadi mungkin agak berisik ya. Nah, ini desain pertama ya buat teman-teman yang ingin tahu seperti apa Museum 10 November ini, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Tiap hari buka, selain hari Senin tutup karena memang untuk maintenance, jadi perawatan. Semua museum di Surabaya hari Senin tutup. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, komen di bawah, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Buat teman-teman yang pengen mengunjungi, silahkan langsung datang ke sini. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, silahkan klik tombol merah di bawah. Jangan lupa follow juga Instagramku @imron_fotografi. Terima kasih telah menonton.